Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman, selamat hari Minggu Papa Mama. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah lagi walau dari rumah. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Eksaudi yang artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Teman-teman, walaupun kita beribadah di rumah, tetap ikut bernyanyi ya. Saya Niko Tambunan Dengan Kati Ruta Barat di sini. Dengan Kak Petra Panjaitan dan pemusik kita Bang David serta slider kita Bang Edu. Dengan liturgis kita juga Inang Sintua Mitra Sormin dan pembawa firman kita Amang Pendeta Manupak Sihombing. Teman-teman, kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan
seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kembali duduk. Mari kita kembali mengangkat pujian, Ita Puji Matu Hatta. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang tertulis dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita kembali mengangkat pujian kita dari ND Sekolah Minggu nomor 38 ayat 1-2. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, kita kembali berduduk. Mari kita kembali mengangkat pujian kita dari buku ND nomor 453 ayat 1, Sada Gawarna Umuli. Sada Gawarna Umuli, sia
Marilah kita membaca epistel untuk hari Minggu ini yang tertulis dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita membaca bergantian dan di ayat 14 kita bersama-sama membacanya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 225 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Selamat beribadah untuk teman-teman serta papa mama.
dan selamat hari Minggu Eksaudi bagi kita semua. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 Mei hingga 24 Mei. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat aktivitas dan persembahan pujian dari kelas 7 dan kelas 9. Ada di luar kemampuanku.
Selamat pagi, guru sekolah minggu dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan berdoa untuk supaya COVID ini bisa berlalu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Syukur Tuhan atas wabah corona sehingga keluarga kami bisa berkumpul Tuhan. Dan mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang Kau berikan kepada keluarga kami Tuhan. Lindungi keluarga kami Tuhan, dan terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Juga orang-orang dosa Tuhan yang mengalami kesusahan dalam menjalani hari-hari kehidupannya Tuhan, berkatilah supaya hari-hari kedepannya mereka Tuhan bisa berjalan lancar walaupun adanya COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkatilah juga keluarga-keluarga kami di mana mereka berada Tuhan, supaya semua keluarga kami bisa menjalani harinya dengan baik ya Tuhan, dan tidak
ke-20 akan dibaca terlebih dahulu, yaitu khotbah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-3, Roh yang Menuntun. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 2. Tuhan Allah telah berfirman. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kepada adik-adik kami para remaja yang sekarang sedang beribadah di rumah, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Saya bacakan untuk kita. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa,
suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian pembacaan firman. Adik-adik praremaja yang beribadah di rumah pada saat ini, minggu kita adalah Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tema minggu kita adalah Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Firman ini mengingatkan kita akan iman yang kokoh dari orang Yehuda yang ikut terbuang ke Babel. Daniel bersama dengan sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria, ikut terbuang ke Babel. Mereka terbuang karena Tuhan mengizinkan mereka terbuang pada masa Raja Yoyakim sebagai Raja Yuda pada saat itu. Di Babel, nama Daniel dan sahabat dekatnya diubah. Daniel diubah menjadi Belsasar, Hananya diubah menjadi Sadrak, Misael diubah menjadi Mesak, dan Azaria diubah menjadi Abednego. Yang tentunya itu sesuai dengan nama yang lazim di Babel. Mereka ini berempat adalah orang-orang yang tidak bercela. Mereka ini adalah orang-orang muda yang baik, orang-orang yang berhikmat, dan orang-orang yang cakap. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Sebab mereka adalah pilihan Allah. Meskipun mereka terbuang ke Babel, ada maksud Allah yang mau dikerjakan melalui mereka ini. Ketika ada orang yang iri kepada mereka, dan firman ini dilatar belakangi oleh adanya perintah dari Raja Nebukadnezar bahwa bila dibunyikan sangkakala, bila dibunyikan seruling, bila dibunyikan kecapi, rebab, dan gambus, dan bunyian lainnya, bila dibunyikan trompet, maka seluruh penduduk yang ada di Babel harus menyembah kepada patung emas yang ada di Babel, yang sudah dibuat atas perintah raja dan atas desakan beberapa orang pengikut raja untuk dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh semua yang berada di Babel pada saat itu. Ini patung emas yang tinggi. Tingginya ada sekitar 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi atasan yang mungkin tidak menginginkan mereka ini bekerja di kerajaan Babel pada saat itu, ketika mereka iri, ya kita mau uji dulu mereka ini. Apakah mereka mau menuruti perintah raja untuk menyembah patung emas? Tentunya kalau kita perhatikan, semua orang sujud menyembah kepada patung emas tadi, kecuali mereka bertiga.
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tidak mau, mereka dilaporkan kepada raja. Mereka ini tidak mau menyembah patung emas buatan raja. Sesuai dengan titah raja, mereka harus mendapat hukuman. Mereka dipanggil, apa jawaban mereka? Jawabannya adalah, kami tidak mau menyembah kepada Allahmu, karena Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami, mampu menolong kami. Karena seperti itu jawabannya, ya tentu mereka harus mendapat hukuman. Hukumannya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun kenyataannya mereka tidak terbakar. Mereka tidak mengalami luka. Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri melihat ada 4 di dalam perapian itu. Mereka berjalan bebas di tengah-tengah api itu. Inilah sebabnya raja mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus hormat kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah sesuatu hal yang di luar dugaan. Raja sendiri sudah melihat secara langsung kenyataan itu. Dan inilah yang menjadi pergumulan bagi setiap orang yang percaya. Anak-anak pra-remaja yang boleh hadir di rumah bersama dengan orang tua dalam ibadah pada Minggu Eksaudi ini, tentu timbul pertanyaan. Mengapa sahabat-sahabat Daniel dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala? Mengapa? Ya tentu karena ada tuduhan. Bukan karena kesalahan, karena tuduhan. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung emas. Mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada ancaman raja. Ini yang perlu kita perhatikan dulu. Tentu kita, anak-anak pra-remaja bisa saja oleh karena iri hati kepada kita, kepada kalian misalnya di sekolah, karena kalian lebih pintar, ya bisa saja kita mendapat hukuman. Tetapi kalau ada hukuman kepada kita karena kita menyembah kepada Allah dan tidak mau menyembah kepada ilah lain, apakah kita mau surut? Kita mau meninggalkan Allah kita? Ini yang menjadi peringatan bagi kita. Jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah tidak percaya kepada kuat kuasa Allah yang membebaskan kita. Tuhan mengingatkan kita, jangan cemarkan iman percayamu kepada Allah. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada siapapun di dunia ini. Kita harus yakin bahwa Allah lebih berkuasa untuk memberi berkat-Nya kepada kita, meskipun kita masih berada di rumah saat ini. Meskipun kita diingatkan agar jaga jarak, meskipun kita diingatkan agar cuci tangan dengan air yang mengalir, meskipun kita diingatkan untuk pakai masker, ya itulah cara Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada kita, agar kita turut ikut ambil bagian memutus mata rantai COVID-19. Ia mampu melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Dia juga mampu melepaskan kita
dari bahaya apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apa rahasianya mereka tidak terbakar? Rahasianya adalah karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Tadi Amang Pendeta memperhatikan dengan adanya vokal group dari kelas 7 dan kelas 9, ya inilah sebagai bukti bahwa kita memiliki iman percaya. Doa mengubah segala sesuatu. Ketika kita rajin berdoa, rajin beribadah, itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menuntun kita untuk melakukan kehendak-Nya. Coba, masih ingat enggak di mana itu tertulis tentang pengertian iman? Dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani dikatakan seperti ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi meskipun kita tidak lihat, meskipun kita tidak tahu bagaimana ini, tapi kita harus tetap mengimani bahwa Allah dapat menyelamatkan kita dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan mampu menghancurkan iman percaya kita kepadanya. Karena apa? Karena kita sudah mendengar khotbah tentang kuasa Allah yang mampu mengalahkan kuasa iblis, yang mampu mengalahkan kuasa maut, dosa, melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu telah mati. Tetapi kematiannya itu tidak hanya berhenti di situ, dia menjadi bangkit kembali. Itu yang kita rayakan dengan Paskah. Jadi masa-masa Paskah itu adalah masa untuk menunjukkan bahwa Allah itu tetap berkuasa. Kuasanya lebih hebat dari kuasa-kuasa yang ada di dunia. Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan mukjizat. Allah sanggup membela laut Teberau. Coba kita bayangkan, mana mungkin itu? Tidak mungkin. Tetapi mungkin saja. Dan itu sudah terjadi. Kuasa Allah bisa membelah laut Teberau. Dari sisi kanan kirinya, tembok air laut, dari tengah-tengahnya mereka boleh berjalan. Sebab Allah, dialah yang memberikan keselamatan. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sahabat-sahabat Daniel ini? Tentunya sama seperti mereka. Mereka tadi adalah orang-orang muda, mereka adalah orang-orang yang tidak bercela, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang berhikmat, mereka adalah orang-orang cakap, tapi terus saja ada ancaman. Terus saja ada tantangan yang mereka hadapi. Jadi kita, anak-anak pra-remaja, kita pasti akan menghadapi ancaman itu. Dan ancaman itu ada dimanapun. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa kuat kuasa Allah lebih kuat dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Yes. Apa kata ilah lain atau dewa lain? Apa kata dunia ini? No. Jadi katakan yes kepada Allah, no kepada dunia ini. Katakan yes kepada kebaikan, no kepada kejahatan.
kita harus tetap berjalan di dalam iman percaya kita kepada Allah. Itulah yang membuat kita boleh didengarkan oleh Allah. Seruan kita pasti akan didengarkan oleh Allah. Meskipun hidup penuh dengan tantangan, orang percaya harus yakin bahwa Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu memberi jalan keluar. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang memperbaiki kehidupan. Jangan mencari keselamatan jasmani, tetapi carilah keselamatan rohani. Walau banyak penderitaan, jadikanlah penderitaan itu sebagai kesaksian, sehingga orang lain percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadilah anak-anak para remaja yang baik, tetap rajin berdoa, rajin beribadah, apapun yang kamu inginkan, apapun yang menjadi cita-citamu, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan mendengarkan doamu, Tuhan mendengarkan seruanmu, dan Dia akan bersegera meluputkan, menolong kita dari apapun, dari ancaman apapun yang ada di bumi ini. Tuhan akan melenyapkan corona. Kita akan boleh berjumpa kembali untuk waktu yang Tuhan tentukan, dan itu pasti. Sebab kita percaya Tuhan lebih berkuasa. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian tidak apa-apa. Itu adalah karena kuat kuasa Tuhan, dan itu adalah karena mereka percaya atas karya Allah di dalam kehidupannya. Percaya pada karya Allah, maka sukacita menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang telah memberi waktu bagi kami untuk boleh bersekutu, boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah para remaja HKBP Rawamangun pada hari ini. Ya Bapa di surga, Tuhanlah kiranya yang mendengar doa-doa kami. Tuhanlah kiranya yang mendengar seruan kami. Di dalam ibadah kami, di dalam doa kami, di dalam segala permohonan kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap beriman dan percaya kepadamu, bahwa Engkau lebih berkuasa dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Biarlah karena Engkau telah menyediakan keselamatan itu bagi kami, biarlah itu menjadi milik orang yang percaya. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah Tuhan lepaskan, Tuhan telah selamatkan mereka, sampai Raja Nebukadnezar bersaksi agar tidak ada seorang pun yang mencelakai orang-orang yang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allahnya Israel. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak pra remaja yang boleh merayakan sukacitanya, ulang tahun kelahirannya, Gerardo Dias Yohanes Yahaan, Marcel Bungaran Hermansyah Pardede, mereka yang boleh kami sebutkan namanya, dan mungkin ada yang tidak dapat kami sebutkan, biarlah setiap orang yang merayakan sukacitanya hari ulang tahun kelahirannya, semakin Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan berkat-Mu, kesehatan, panjang umur, agar kami boleh bersukacita, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Persembahan kami yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan melalui nyanyian vokal grup dari adik-adik kami pra remaja,
Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menyertai memberkati kami. Tuhanlah kiranya yang memberi kesehatan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, di saat kami masih tetap menghadapi COVID-19. Ya Bapa, Tuhanlah kiranya yang menjagai kami, menyelamatkan kami, memberi kehidupan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman, mari bangkit berdiri. Saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya. Selamat hari Minggu bagi adik-adik kami, anak-anak kami para remaja yang beribadah pada hari ini dalam Minggu Eksaudi. Biarlah apa yang boleh dilayani oleh gereja melalui pendeta, sintua yang liturgis, demikian juga abang kakak guru sekolah minggu, song leader tadi, demikian juga pemusik dan juga tim multimedia yang bekerja untuk bisa kita boleh beribadah bersama. Biarlah semuanya itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus tetap menyampaikan seruan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Amin. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya.